Ya saya terus terang saya belum pernah menemukan murid semuda ini. Jadi ini yang paling muda saat ini. Oke, Mas Bimo, jelasin dulu, boleh? Oke. Siapa nih Mas hari ini Mas? Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita berkumpul di sini untuk memperkenalkan seseorang yang menurut saya spesial dan langka. Gitu. Di sini kita ada Edut, namanya siapa Dut? Nama asli Dut? Adiwangsa dan Nendra. Adiwangsa dan Nendra. Nah, Edut ini drifter, usia baru 10 tahun, anak dari seorang pembalap, Gustianom. Ini ayahnya, punya coach yang juga luar biasa keren dan skill mumpuni. Paling satu lagi. Iya. Iya, oke. Jadi mengundang teman-teman di sini semua untuk memperkenalkan Edut gitu. Sebagai drifter termuda, saya rasa sekarang dengan usia 10 tahun belum ada kompetitor untuk usia yang 10 tahun ini. Oke, begitu. Mas Bimo, Ya. sebagai kita sih mengenal Mas Bimo sebagai manajer musik ya. Ya. Terus tiba-tiba sekarang menggandeng drifter cilik. Ya. Bagaimana Mas Bimo menemukan talenta Edut ini yang baru 10 tahun? Menemukannya sebenarnya ayahnya ini teman nongkrong ayahnya, dan ternyata Edo tuh udah berbulan-bulan itu belajar drifter sendiri dengan ayahnya gitu. Dan satu hari kita ngobrol, ayahnya liatin video, ya ini harus kita perjuangkan karena sesuatu yang luar biasa menurut saya gitu. Apa yang Mas Bimo lihat dari seorang Edut ini? Karena selain umurnya masih muda juga kemampuannya atau seperti apa Mas? Ya kemampuan luar biasa, masih dibilang kertas putih tapi udah penuh isi gitu. Ketemu coach yang memang juga keren. Kalau untuk drifter sih kayaknya Bang Valen luar biasa, udah cukup dikenal di kalangan pembalap dan drifter. Begitupun ayahnya gitu. Ayahnya pembalap tapi masih minta coach untuk kawal anaknya, itu udah sesuatu juga sebenarnya gitu. Ya, Bang Valen ya. Siapa? Om Gusti, Ya. gimana ya? Awalnya Edut bisa mobil gitu Belajar apa? drifting. Nah, kalau awalnya itu kan dari memang dulunya kan kita balap, sekarang saya balap gitu ya. Jadi dari umur 2 tahun itu selalu ikut tuh Sentuh. Dari latihan, balapan, pokoknya ikut terus. Balapan, nonton di tribun dia sama kakek neneknya kan. Terus berhenti balap, saya mulai ngelirik-ngelirik iseng nih, drifting kok kayaknya seru gitu ya. Saya ikut aja tuh latihan drifting gitu kan, ikut sama dia. Dari saya latihan dari pagi sampai sore tuh di samping, nggak mau turun dari mobil. Dan dari umur 8 tahun dia sebenarnya udah minta, ya ajarin dong drifting. Ya udah boleh, tapi kendalanya waktu itu 8 tahun belum nyampe semuanya gitu kan. Setir masih segini gitu kan, kaki juga masih jinjit, pokoknya belum nyampe. Akhirnya ya udah tunggu kamu bisa gitu kan. Nyampe baru ayah ajarin nyetir dulu gitu kan. Dilalah waktu itu ceritanya kan mobil driftnya ada yang mau disewa gitu, cancel. Sore nih dia, ya ajarin nyetir dong gitu dong. Ya udah ya coba deh ke tengah trek. Jadi tuh langsung dia belum belajar nyetir belum apa tuh langsung nyobain dulu gitu kan, nyetirin ke tengah trek. Udah gantian dia masuk, terus dari seberang tuh ditrek-trekin tuh, oh nggak usah belajar nyetir, tanggung, belajar bikin donat coba katanya sama teman-teman kayak Mas Amru segala macam yang pengurus di Edutan itu kan. Ya dia tuh akhirnya, yaudah tukeran lagi deh, ayah ajarin dulu, praktekin gitu kan, cara gini 2-3 kali gantian, ya bisa cepat gitu loh. Itu pertama kali langsung Langsung drift, jadi bukan belajar nyetir dulu dia. langsung donat. Itu yang bikin kita ini anak kok gitu ya. Dan dari bakat itu gua ngeliat kalau bapaknya doang ngajarin, tanggung nih, sekalian aja dia minta tolong ke si Valen ini. Ceritanya dia kan udah juara nasional, punya sekolah balap juga drifting. Ya udah deh diarahin deh lebih serius. Akhirnya ketemu Mas Bimo juga, yuk nih anak masih muda, punya potensi, kita manajemen secara profesional supaya ke depan jenjangnya bagus gitu, dikenal masyarakat juga, punya prestasi, siapa tahu
punya prestasi kayak sekarang, kayak contohnya dari kita Indonesia Emmanuel Amandio bertanding sekarang di Rusia. Harapannya sih kita senang aja kan kalau bapaknya nganterin sana gitu di balap. Amin. Kaget nggak Mas Anok, pertama kali duduk di belakang setir langsung buat donat ini sih? Kaget banget. Tapi Makanya kan. Mas Gusti ada di samping ya? Di samping yang ngajar pertama dia. Gimana kok bisa tiba-tiba buat donat gitu saat itu pertama kali? Ya saya juga bingung jujur aja gitu. Cuma ngeliatin doang. Dia kok lebih SD gitu kok belum. Iya ini kan gitu doang tuh. Kayak coba lagi. Bakat sih emang. Iya, Emang dia kayak perhatiannya memang detail banget gitu kan. Kalau lagi latihan tuh cara bawa nyetirnya gimana, ngegasnya, ngeremnya, koplingnya, counter setirnya kan, soalnya kalau drifting ini kan sama balap yang gua lakonin dulu kan berbeda 180 derajat kan. Kalau balap touring itu kan belok kita mesti halus, nggak boleh ngepot. Kalau sampai ngepot kan waktu jelek. Kalau drifting kan mesti belok, mesti sambil ngepot kan. Cara bawanya itu beda gitu loh. Makanya saya juga banyak belajar juga diajarin sekolah juga dulu. Ini mas cara bawanya beda kayak gitu caranya gitu. Akhirnya ini makanya dari bapaknya kan ngajarin takut salah langsung aja deh ke Valen gitu. Mas Valen, Siap. gimana nih Mas Valen? Saat menemukan bakat Edut ini seperti apa nih ngeliatnya awal-awal? Ya saya melihatnya ini talenta ya, karena kan ya saya cukup dekat dengan papanya Edut karena kita sahabat dari berbagai kerjaan otomotif, dan juga ya saya terus terang saya belum pernah menemukan murid semuda ini. Jadi ini yang paling muda saat ini 10 tahun, dan buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Saya melihat ada auranya Mas Anom di Edut. Skillnya oke banget, artinya saya cuma ngajarin nggak terlalu detail, Edut cepet nangkepnya gitu. Ada orang yang saya ngajarinnya 100, dia cuma dapat 10. Kalau Edut saya ngajarin 90, dia dapatnya 110 gitu. Jadi dia lebih gampang untuk saya arahkan dalam hal ini drifting kan. Jadi lebih kedepannya akan lebih baik sih menurut saya. Tapi ini kan anak 10 tahun Mas. Iya. Gimana lihat awalnya? Seperti apa tuh? Iya, jadi menariknya Edut ini dalam hal bawa mobil biasa masih agak kaku ya, masuk giginya kadang suka salah. Itu dalam hal bawa mobil. Tapi dalam drifting dia nggak salah nyetirnya. Jadi ya memang kan umurnya masih kecil juga, memang belum nyetir di jalan raya kan. Jadi memang ini khusus skillnya memang untuk skill drifting gitu. Kalau teknisnya gimana Mas? Karena kan kaki udah sampai. Iya. Tadi saya sempat lihat video, saya masih begini nih Pak. Ya jadi kendala teknisnya ya butuh beberapa adjustment di dalam posisi duduk misalnya, helm, racing suitnya itu, jadi ada sedikit modifikasi ya Mas Anom ya. Jadi joknya juga kita modifikasi khusus sesuai dengan jaraknya Edut gitu. Tapi kan hal-hal itu tidak mempengaruhi skill gitu. Saya mengajari Edut untuk harus siap dengan keadaan apapun. Mas, iya. Mas ini Siap. Edut ini kan masih umur 10 tahun. Iya. Untuk dibilang pro drifting itu kan ya untuk dewasa lah. Iya. Pasti ada hal-hal yang berbahaya di sini. Oke. Ada hal-hal yang ini enggak sih mungkin ini masih Concernnya umur 10 tahun, gitu. jadi concernnya biar Safety-nya safety-nya seperti apa gitu, karena Oke. masih umur 10 tahun juga. Kita tahu kan pasti drifting pasti ada aja lah yang itu antara mobilnya kebakar lah atau apalah kan pasti ada. Kalau itu kembali ke regulasi teknik ya. Biasanya di sekolah kita nih Pelajaran Racing School kita selalu menjaga faktor safety gitu. Jadi saya tidak sembarangan melepas murid ngetes gitu aja gitu. Saya sejauh ini tidak pernah membiarkan Edut bebas gitu. Jadi saya tetap menjaga Edut agar tujuannya kalau ada apa-apa misalnya let's say mau nabrak misalnya crash, saya recovery di sampingnya, saya pasti menekan tangan. Tujuannya untuk menghindari kecelakaan seperti itu. Dan juga mobilnya Edut pun saya dengan Mas Anom kita berkomunikasi secara baik untuk menjaga sehingga mobil ini tetap dalam keadaan aman gitu. Tidak terjadi kebakaran atau hal-hal tidak diinginkan lainnya. Berarti dalam kondisi apapun selalu didampingi orang dewasa ya? Sejauh ini ya. Tapi nanti akan ada saatnya di mana latihan Edut mungkin sendiri, kita dari luar, itu kan tujuannya lebih ke mental gitu. Saya mempersiapkan Edut tidak hanya dari skill tapi dari segi mental juga. Mas Valen, Siap. pertama kali diajukan oleh Om Gusti, ini anak gua ini kaget nggak pas lihat umurnya baru 10 tahun gitu? Percaya nggak? Kaget banget karena apa ya? Ya saya pribadi saya berterima kasih ke Mas Gusti Anom karena beliau percaya ke saya, karena kan sebenarnya saya sama Mas Gusti kita sama-sama pembalap gitu. Sampai Mas Gusti Anom mau memberikan anaknya ke saya aja, saya sudah sebuah kehormatan buat saya.
Jadi sejauh ini sih saya akan siap untuk mendukung Edut ke arah yang semakin baik lagi. Nah, sekarang ke bidang filmnya nih. Siap. Bener. Tegang banget tuh. Cerita dong, kamu nyontek ayah nyetir tuh kayak gimana? Kok pertama kali itu duduk di belakang setir langsung bisa buat donat gitu? Nyonteknya berapa lama tuh? Gimana tuh? Belajarnya gimana tuh? Gimana coba? Gampang nggak bisa Tegang nggak? takut apa gimana pas seru bawa mobil? Malu-malu saya. Mas Gusti, ya saat Mas Gusti balapan ya, ngedrift gitu, anak duduk di sampingnya, punya feeling nggak kayak dia lagi nyontek nih, lagi ngelirik-ngelirik gue nih, kayak gitu nggak? Ada feeling-feeling kayak Ada gitu nggak? selalu. Jadi pas cara gue nginjek gas, nginjek kopling itu dari sebagian itu mata tuh kayak ngeliatin gitu, masukin gigi. Jadi pas dia waktu dia mau belajar masuk gigi, itu nggak perlu gue jelasin yang ini gigi satu mesti ke depan gini, gigi dua mesti begini. Enggak, dia langsung sendiri tek gitu, jalanin gitu. Itu juga sih surprise juga. Jadi dia lebih memperhatikan secara visual gitu ya, cara gerakan tangan gitu. Mobil kalau buang pantat ke kiri, oh setirnya total sama ayah dilempar gitu kan, dilepas ke kanan. Itu kayak langsung berjalan tuh langsung gitu, set, gitu. Kita cuma dari samping cuma ngeliatin, bilang, oh bisa gitu. Kaget juga gitu awal. Kaget. Tanpa harusnya harus begini, enggak, langsung dipraktekin, langsung dicoba enggak dia. Terus langsung ke praktek sih, dia kayak lebih ngamatinnya tuh dapat gitu loh. Nah, event-event yang udah diikutin apanya dia, Mas Gusti sejauh ini? Ada event untuk anak kecil nggak sih kalau di Kalau sekarang, kalau event sih batasan umur nggak ada. Kalau untuk anak umur ini kecil ini paling nanti dari ini mengeluarkan surat izin orang tua. Ya. Jadi kalau KIS tetap dapat sebagai kartu izin startnya basic dari surat izin orang tua memberi izin gitu buat berlaga. Kalau event masih persiapan dulu nih, dia biar matang dulu secara skill sama mental. Jadi jangan terlalu buru-buru kayak di karbit juga gitu loh. Iya. Karena berbicara skill jago, begitu suruh ikut balap, kalau mentalnya nggak siap, kita masih yang udah gede aja buat balap aja kadang masih demam panggung juga, masih ngerasain gitu kan pressure-nya gitu. Apalagi anak kecil, jadi biar dia latihan dulu, fokus, skillnya dapat, mentalnya dapat, baru kita ikutin ke ajang berikutnya, ke pertandingannya. Iya. Oke, kalau Edut cita-citanya apa sih? ngomong ya Dut? Ya, cita-citanya apa sih? Emang pengen jadi pembalap? Mau Pengen kayak siapa kayak pengen kayak ayah. Kenapa pengen kayak ayah? Kenapa? Kayak aku keren gitu dong. Kayak Valen keren pembalap gitu, punya prestasi gitu. Malu dia. Malu-malu dia. Ya, kalian sekarang lebih ke pribadi ya. Iya. Edut kan